Ya. Silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan apa yang sudah kami buat dengan judul pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif. Dalam kelompok kami beranggotakan 1 Alamsyah Kertara Harja, yang kedua ada Dianto, yang ketiga ada Selina Eka Purwanti, yang keempat ada Salsabila Hermalita, dan yang keenam ada Anissa Nur Aulia, dan yang ketujuh saya sendiri sebagai moderator Subhan Kamal. Ya, langsung saja kita masuk ke apa itu studi kasus yang akan disampaikan oleh Saudara Alamsyah Kertara Harja. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang apa itu studi kasus. Studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari suatu sistem yang terikat atau suatu kasus, beragam kasus, yang dari waktu ke waktu selalu mengumpulkan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks. Sistem terkait ini diikat oleh waktu dan tempat, sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas, ataupun suatu individu. Selanjutnya ada bagaimana penggunaan teori dan pertanyaan penelitian dalam studi kasus. Creswell mengungkapkan dengan contoh studi kasus kualitatif dari Steck tahun 1995 tentang reformasi di sekolah Harper yang menggambarkan sebuah studi kasus deskriptif dan berorientasi pada isu. Menurut Creswell, sebuah teori membentuk arah studi. MC Court-Max 1994. Studi dimulai dengan definisi non-pembaca, kemudian dilanjutkan dengan dasar teori bagi studi yang dibingkai dalam sebuah teori interaktif. Dalam studi kasus kualitatif, seseorang dapat menyusun pertanyaan maupun sub-pertanyaan melalui isu dalam tema yang dieksplorasi. Juga sub-pertanyaan tersebut dapat mencakup langkah-langkah dalam prosedur mengumpulkan data, analisis, dan konstruksi format naratif. Sub-pertanyaan yang dapat memandu penelitian dalam melakukan penelitian studi kasus sebagai berikut. Yang pertama, apa yang terjadi? Siapa yang terlibat dalam respon terhadap suatu peristiwa tersebut? Tema respon, apa yang muncul selama 8 bulan mengikuti peristiwa ini? Konstruksi teori, apa yang dapat membantu kita memahami respon di kampus? Yang selanjutnya ada konstruksi apa yang unik dalam kasus ini. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan prosedural adalah sebagai berikut. Bagaimana suatu kasus dan peristiwa tersebut digambarkan? Tema apa yang muncul dari pengumpulan informasi tentang kasus? Bagaimana penelitian menginterpretasikan tema-tema dalam teori sosial dan psikologi yang luas. Selanjutnya, pengumpulan data studi kasus. Pengumpulan data dalam studi kasus dapat diambil dari berbagai sumber informasi karena studi kasus melibatkan pengumpulan data yang kaya untuk membangun gambaran yang mendalam dari suatu kasus. Asmussen dan Creswell menampilkan pengumpulan data melalui matriks sumber informasi untuk pembacanya. Matriks ini mengandung 4 tipe data, yaitu wawancara, observasi, dokumen, dan 6 materi audiovisual untuk kolom dan bentuk spesifik dari informasi seperti siswa, administrasi untuk baris. Penyampaian data melalui matriks ini ditujukan untuk melihat kedalaman dan banyaknya bentuk dari pengumpulan data, sehingga menunjukkan kekompleksan dari kasus tersebut. Penggunaan suatu matriks akan bermanfaat apabila diterapkan dalam suatu studi kasus yang kaya informasi. Analisis data studi kasus. Menurut Creswell, dalam studi kasus, analisisnya terdiri dari deskripsi terrinci tentang kasus beserta settingnya.
Apabila suatu kasus menampilkan kronologis suatu peristiwa, maka menganalisisnya memerlukan banyak sumber data untuk menentukan bukti pada setiap fase dalam evolusi kasusnya. Terlebih lagi untuk setting kasus yang unik, kita hendaknya menganalisa informasi untuk menentukan bagaimana peristiwa itu terjadi sesuai dengan settingnya. Sementara itu, menurut Yin membagi 3 teknik analisis studi kasus, yaitu yang pertama ada penjodohan pola, membandingkan pola yang didasarkan atas data empirik dengan pola yang diprediksikan. Jika memiliki kesamaan hasilnya dapat menguatkan validitas internal studi kasus yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pembuatan eksplanasi, bertujuan untuk menganalisis data studi kasus dengan cara membuat suatu eksplanasi tentang kasus yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada analisis deret waktu. Banyak dipergunakan untuk studi kasus yang menggunakan pendekatan eksperimen dan kuasi eksperimen. Oke, selanjutnya, bagaimana penulisan laporan studi kasus? Menurut Maryam 1988 mengungkapkan bahwa tidak ada format standar untuk melaporkan penelitian studi kasus. Lebih lanjut, Yin menyatakan bahwa tahap pelaporan merupakan salah satu tahap yang sebenarnya paling sulit dalam menyelenggarakan studi kasus. Creswell mengemukakan bahwa studi kasus membentuk struktur yang lebih besar dalam bentuk naratif tertulis. Ada keseluruhan struktur retorika. Penelitian dapat membuka dan menutup dengan suatu gambaran untuk menarik pembaca ke dalam suatu kasus. Pendekatan ini disarankan oleh Stake 1998 yang memberikan gambaran umum bagi penyerahan ide dalam suatu studi kasus sebagai berikut. Yang pertama, penulis hendaknya membuka dengan sebuah gambaran umum sehingga pembaca dapat mengembangkan sebuah pengalaman yang mewakilinya untuk mendapatkan suatu feeling dari waktu dan tempat yang diteliti. Kemudian, penulis mengidentifikasi isu-isu, tujuan, dan metode studi sehingga pembaca dapat mempelajari mengenai bagaimana studi tersebut, latar belakang, dan isu-isu seputar kasus. Lalu, hal ini kemudian diikuti oleh deskripsi ekstensif tentang kasus dan konteksnya. Yang keempat, agar pembaca dapat memahami kompleksitas dari suatu kasus, penulis agar menampilkan beberapa isu-isu kunci. Kekomplekan ini dibangun melalui referensi hasil peneliti maupun pemahaman pembaca terhadap suatu kasus. Yang kelima, beberapa isu diteliti lebih lanjut. Pada poin ini, penulis hendaknya memilih dengan baik data yang terkumpul. Selanjutnya nomor 6, penulis menyusun suatu ringkasan tentang apakah penulis memahami kasus itu, apakah melakukan generalisasi naturalistik awal, kesimpulan yang diambil apakah merupakan pengalaman pribadi atau pengalaman yang mewakili bagi pembaca yang kemudian membentuk persepsi pembaca. Yang ketujuh, pada akhirnya penulis mengakhiri pemaparannya dengan sebuah gambaran penutup, sehingga catatan pengalaman yang mengingatkan pembaca bahwa laporan ini adalah pengalaman seseorang yang mengalami suatu kasus kompleks. Creswell mengungkapkan bahwa ia menyukai gambaran umum di atas karena memberikan deskripsi kasus dengan menampilkan tema, pernyataan, atau interpretasi pembaca, serta memulai dan mengakhiri dengan skenario yang realistis. Oke, kemudian kita masuk ke struktur retorika terjalin. Desain terjalin merupakan suatu perangkat penting guna memfokuskan suatu inquiry studi kasus. Amundsen dan Creswell mencontohkan peristiwa penembakan di kampus. Pertama-tama dimulai di kota di mana situasi dikembangkan, kemudian diikuti oleh kampus dan ruangan kelas. Pendekatan menyempitkan setting sebuah lingkungan kota yang tenang pada ruangan kelas di kampus akan memudahkan peneliti melihat ke dalam studi ini dengan sebuah kronologi yang terjadi. Sebuah deskripsi konkret mengenai setting peristiwa sebenarnya. 2. Bagaimana melakukan standar kualitas verifikasi dan studi. Stake pada tahun 1995 menyatakan bahwa studi kasus memerlukan verifikasi berhubungan secara pada kondisi data dan mengembangkan studi kasus. Lebih lanjut, State memberikan sebuah daftar cek kritik, 5 diantaranya adalah, yang pertama adalah apakah laporan itu mudah dibaca, dan yang kedua, apakah laporan itu tepat secara umum, yaitu tiap kalimat berkontribusi pada keseluruhan laporan. Yang ketiga, apakah laporan tersebut memiliki sebuah struktur konseptual, misalnya tema atau isu. Dan yang kelima,
apakah isu-isunya dikembangkan secara serius dan ilmiah. Untuk menyusun suatu cerita pada studi kasus, Asmussen and Creswell mencoba mengkaji studi kasus kualitatif dengan respon kampus pada seorang siswa penembak melalui laporan kasus substantif dari Lincoln and Gabbs. Format Lincoln and Gabbs ini dimulai dengan yang pertama membuktikan penjelasan masalah, sebuah deskripsi terinci mengenai konteks dan setting. Kemudian yang kedua, setelah memperkenalkan studi kasus dengan masalah kekerasan di kampus, kemudian penulis memberikan deskripsi secara terperinci. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui wawancara dengan informan, observasi, dokumentasi, materi audiovisual. Menanyakan hal-hal sebagai berikut, apa yang terjadi, apa yang dilibatkan, peristiwa tersebut, tema respon yang muncul selama 8 bulan, konstruksi teoritis apa yang dikembangkan secara unik pada kasus ini. Yang keempat, naratif menggambarkan peristiwa dengan menghubungkan konteks pada bingkai kerja yang lebih luas. Dan yang terakhir, melakukan verifikasi kasus dengan menggunakan beberapa sumber data untuk tema melalui regulasi pengecekan anggota. Selanjutnya mengenai keunikan studi kasus. Keunikan ini lebih menonjolkan kepada kelebihannya. Yang pertama, studi kasus dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antar variabel serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas. Yang kedua, studi kasus memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar perilaku manusia. Yang ketiga, studi kasus menyajikan data-data dan temuan-temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih besar dan mendalam dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu sosial. Kekurangan dari studi kasus, yang pertama ada kedalaman studi yang dilakukan tanpa banyak disadari ternyata justru mengorbankan tingkat keluasaan yang seharusnya dilakukan, sehingga sulit digeneralisasikan pada keadaan yang berlaku umum. Yang kedua, ada kecenderungan studi kasus kurang mampu mengendalikan bias subjektivitas peneliti. Selanjutnya ada karakteristik studi kasus. Yang pertama yaitu menempatkan objek penelitian sebagai kasus. Yang kedua, memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Yang ketiga, dilakukan pada kondisi kehidupan sebenarnya. Yang keempat, menggunakan berbagai sumber data. Yang kelima, menggunakan teori sebagai acuan penelitian. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya studi kasus ini menjadi berguna apabila seseorang ingin meneliti, ingin memahami suatu permasalahan atau situasi tertentu dengan mendalam, di mana orang dapat mengidentifikasi kasus yang kaya dengan informasi. Dalam bentuk pernyataan, penekanan studi kasus adalah pada kedalaman dan kerincian, wawancara dan mendalam yang berbeda, yakni tidak memposisikan studi di dalam dasar teori tertentu sebelum mengumpulkan data. Akan tetapi setelah pengumpulan data, sehingga acap kali dikenal sebagai teori, dan setelah demikian pun dalam mengumpulkan datanya diambil dari berbagai informasi, karena studi melibatkan pengumpulan yang kaya menggambarkan perbedaan individu atau variasi unik dari suatu permasalahan. Suatu kasus dapat berupa orang, peristiwa, program, insiden, krisis yang unik, atau suatu komunitas dengan berupaya menggambarkan unit dengan mendalam, detail dalam konteks yang secara holistik. Untuk itu dapat dinyatakan bahwa secara umum studi kasus lebih tepat digunakan untuk penelitian yang berkenaan dengan how atau why. Layar contohnya udah kelihatan belum? Halo. Selanjutnya bagian coba. Udah kelihatan belum jurnalnya? Tabelnya belum kelihatan. Oh, sebentar ya. Udah ada. Udah. Kemudian
kita masuk ke contoh jurnal studi dalam kasus identifikasi ya. Dan yang pertama kita bacakan untuk Saudara Alamsyah untuk dipaparkan nomor 1. Yang pertama ada di sini judulnya penerapan strategi komunikasi krisis terhadap krisis akibat pemberitaan media tentang kasus korupsi pengadaan pupuk. Studi kualitatif menggunakan penghubungan media Humas PT Perkebunan Nusantara Persero Surabaya. Fenomenanya adanya pemberitaan negatif dari media yaitu sejak tanggal 3 Maret 2012 di mana media online suarakawan.com yang pertama kali memuat pemberitaan yang berjudul Kejati Sita 17 miliar dari PTPN 2012 sampai dengan tanggal 6 Maret berapa pemberitaan di media seperti di media cetak, Jawa Pos, dan Radar Surabaya masih menyudutkan perusahaan krisis akibat pemberitaan media tentang kasus korupsi PTPN. Ke-7. Telah diketahui banyak media sehingga dapat pada akhirnya memunculkan adanya media security yang jika dibiarkan akan merugikan perusahaan. Realitas komunikasi humasnya, media relation merupakan salah satu strategi dari perusahaan untuk mempertahankan good corporate image. Selain itu, upaya dalam pencegahan krisis mutlak perlu dipersiapkan oleh perusahaan melalui humasnya agar perusahaan mempunyai tindakan dalam mengatasi krisis yang dapat terjadi sewaktu-waktu menimpa perusahaan. Rumusan masalahnya, bagaimana strategi komunikasi krisis Humas PTPN 7 untuk mengatasi krisis akibat pemberitaan media tentang kasus korupsi terkait dengan penyediaan informasi kepada media. 2. Bagaimana respon media terhadap strategi komunikasi krisis yang diterapkan oleh Humas PTPN. Yang ketiga, bagaimana pemberitaan di media pasca diterapkannya strategi komunikasi krisis oleh Humas PTPN dalam mengatasi krisis akibat pemberitaan media tentang kasus korupsi yang menimpa perusahaan. Terus tujuan penelitiannya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana krisis komunikasi yang diterapkan oleh Humas PTPN 7 dan apakah sudah sesuai bagi media yang menjadi publik perusahaan sehingga pada akhirnya tidak dipersepsi dengan citra negatif oleh mereka. Jenis metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini menggunakan studi kasus dengan berfokus pada krisis yang terjadi di PT Perkebunan Nusantara 7 Persero Surabaya. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan deep interview dan dokumentasi. Metode ini dipilih untuk mendapatkan data akurat dan memiliki kredibilitas tinggi. Deep interview yaitu penelitian mencari informasi tentang aktivitas yang telah terjadi pas aktivitas. Melalui keempat informan, analisis ini kualitatif, dokumentasi, peneliti melakukan analisis ini kualitatif terhadap beberapa dokumen hasil pemberitaan media Jawa Pos dan Radar Surabaya tentang kasus korupsi pengadaan pupuk PTPN. Yang terakhir ada hasil penelitian.
Perusahaan telah menerapkan dua strategi komunikasi krisis, yaitu strategi komunikasi krisis yang berkaitan langsung dengan penyediaan informasi kepada media dengan tujuan untuk mengupayakan pembatasan krisis agar krisis tidak semakin meluas. Dan yang kedua adalah strategi komunikasi krisis yang terdapat dalam aktivitas rutin eksternal perusahaan yang banyak melibatkan kegiatan media relation yang mempunyai tujuan dalam upaya antisipasi sebelum krisis pemberitaan di media yang pada awalnya sempat menyudutkan PTPN 7 setelah adanya strategi komunikasi krisis yang diterapkan oleh sekretaris perusahaan bersama humas perusahaan dapat merubah menjadi pemberitaan yang mempunyai nada netral dan positif. Untuk contohnya itu aja ya. Iya, udah. Iya, mungkin segini saja ya presentasi yang kami presentasikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf untuk kelompok kami apabila ada kesalahan dan kata-kata sebelumnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.